Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqu khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La sifa su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shdid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allifu radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharain amin wa bihi ilai qala. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya patuhi, yang saya muliakan Juliah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Fadilatul Habib Aqil Abdurrahman Al-Qadri beserta putra beliau Syed Ahmad Al-Qadri. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan jasmani rohaninya, Allah kabulkan maksud dan tujuannya, dan Allah selalu berikan kepada beliau keistiqomahan dan kesabarannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu juga para asatid yang hadir pada malam hari ini, ada Ustaz Daud, Kang Haji Idris, Bapak Haji Engkos beserta Bapak RT dan rekan-rekan daripada Majelis Raudhul Hidayah alias tim Katak. Ya, semoga duduknya kita, niatnya kita tidaklah kita bubar daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita. Tidaklah kita beranjak daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan keinginan kita. Tidaklah kita beranjak daripada majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat macam penyakit yang ada di dalam diri kita, penyakit yang ada dalam diri kedua orang tua kita, penyakit yang ada di keluarga kita. Allah gantikan penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi pengajian kita yang sebulan sekali. Sebelum kita kaji, ikutin saya, kemudian kita baca hadis tersebut. Mudah-mudahan dengan pembacaan hadis ini kita kelak di akhirat kita bisa melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan rawahul bukhari wa muslim. Alhamdulillah, kita sampai kepada hadis yang ketiga, yang mana di dalam syarah kitab hadis Arba'in Nawawi Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, hadis yang ketiga diriwayatkan daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, yakni daripada salah satu anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Abdullah. Dikatakan bahwasanya beliau mendengarkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, bunyal islamu ala khamsin, dibangunnya agama Islam ataupun asas rukun Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan semua kita pernah nggak baca syahadat? Sholat doang kan? Karena kan Islam kita Islam keturunan. Kecuali orang yang baru masuk Islam itu wajib.
baca syahadat. Pertanyaannya, apakah para nabi-nabi seperti Nabi Ulul Ajmi itu umatnya membaca syahadat enggak? Jawabannya, mereka orang baca syahadat, namun bedanya cuma di ujung doang. Misalnya daripada umatnya Nabi Allah Adam, gimana syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa Adam abul bashar. Cuman ujungnya doang, karena orang muslim. Begitu juga umat daripada Nabi Isa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa Isa ruhullah. Ya ulul ajmi semua itu. Semuanya umat-umat daripada para rasul, wabil khusus ulul ajmi, itu semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ pasti disampaikan wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tiada Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi yang dia ikuti. Oleh karena itu yang pertama adalah syahadat. Nah, di sini katakan bahwasanya siapa sih Abdullah ini? Adalah salah satu daripada anak Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam. Abdullah haja di Mekah ma'abihi wa huwa saghir. Ketika sudah masih waktu kecil dengan abahnya sudah masuk Islam. Itu namanya Abdullah. Wa hajara ma'ahu ilal Madinah. Kemudian beliau Sayyidina Abdullah bin Umar ini adalah hijrah ke kota Madinah. Wa kana min fuqahil sahabah wa muqihim wa zuhadihim. Kemudian Sayyid Abdullah ini anak putra daripada Sayyidina Umar adalah orang faqih, ahli fikih pada zaman itu pada kalangan sahabat. Kemudian beliau hajjah sitina hajjah, dan beliau selama di Mekah beliau haji itu sebanyak di 60 daripada haji, 60 kali. Berarti hajinya Sayyid Abdullah bin Umar bin Khattab adalah 60 kali. Wa camara alfa umrah. Kemudian beliau juga umrah berapa kali? 1000 kali. Insya Allah kan hebat para sahabat. Selagi ada yang namanya di Mekah berlomba-lomba sampai 1000 kali umrah. Wa caqata alfa raqabah. Kemudian beliau memerdekakan daripada 1000 budak. Beliau ini orang dermawan. Semua hartanya buat Islam. Wa hamala ala alfi faris fisabilillah. Setiap peperangan bersama Nabi, beliau selalu membawa 1000 daripada kuda untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kaya. 1000 kuda, kalau satu kuda seperti sekarang Mercy berapa M tuh? Oh, udah kayak ya, enggak ada hitung udah 1000 kuda. Wa 20 alfa dinar fi majdi falam yagum hatta faruqaha. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar ini mengeluarkan, membawa ataupun mempunyai uang isna wa 20 alaf, 22.000 dinar. Satu dinarnya seharga emas sekarang 1 juta. 1 juta kali 1000, hitung 1000 banyak gak? Banyak. Orang kaya berarti kan. Beliau selalu membagi-bagikan sampai uang yang ada di kantongnya, di tangan beliau itu habis. Sebagai Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak pernah menyisakan makanan yang ada di rumah. Hari itu ya harus habis air itu. Kalau kita gimana? Stok Indomaret gitu ya, di kulkas apa aja ada. Nabi Muhammad lah ya, ambil. Semua para sahabat ngikutin jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mempunyai seorang budak yang memang paling beliau sayangi. Sampai-sampai budak tersebut yang paling dicintai, yang paling disukai, budak tersebut langsung dimerdekakan. Karena apa? Beliau Sayyid Abdullah bin Umar, ada salah satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah seseorang itu mendapatkan kebaikan sehingga dia menginfakkan, mengeluarkan apa-apa yang dia suka. Kira-kira kita bisa enggak? Bisa nggak mengerjakan? Misalnya kita punya handphone bagus tuh, ya. Kemudian kita kasihkan handphone kita yang paling bagus, yang paling kita sukai, kira-kira mau dikasihkan apa enggak? Apalagi
cicilan terbiar si handphone kan. Atau seseorang minta kepada diri kita barang kita yang barang tersebut itu paling kita cintai, kira-kira dikasih nggak? Udah jangan yang ini semua ini aja, pasti begitu. Tapi para sahabat ya mengamalkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Segala sesuatu yang kita berusaha sedikit-sedikit, apa yang kita sukai ya memang susah melepaskannya kan. Ya, pasti setiap ada perjumpaan mesti ada perpisahan. Setiap yang kita senengin pasti akan juga berpisah. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Jadi bukan yang namanya melaksanakan sholat, tapi harus mendirikan syarat dan rukunnya. Kenapa? Karena sholat adalah tiangnya agama. Jadi kalau udah tiangnya kokoh, insya Allah akan juga anggota badan kita, agama kita akan kokoh. Tapi kalau seandainya sholat kita masih belang-betong, tidak bisa menjaga, maka yang namanya seluruh amaliyah kita di dunia ini akan juga berantakan. Wabil khusus daripada sekarang masih berada di bulan Rajab, Isra wal Mi'raj. Oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang perjalanan yang sungguh luar biasa dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke langit pertama, kemudian kedua. Berapa jarak daripada langit pertama dan kedua sampai ketujuh? Itu langit pertama sampai kedua itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Jadi Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, sampai 7 langit itu sekitar 3.500 perjalanan. 3.500 perjalanan. Secara logika tak mungkin, ya. 500 tahun perjalanannya. Bertemu di langit pertama Nabi Allah Adam alaihissalam, kemudian Nabi Allah Isa wa Yahya, ketiga Nabi Allah Nabi Yusuf, keempat Nabi Allah Idris, bukan Nabi Idris, Nabi Allah Idris, yang kelima Nabi Allah Harun, kemudian yang keenam Nabi Allah Musa, yang terakhir Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu perjalanan yang luar biasa. Langsung ujung-ujung cuma sholat 5 waktu, dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Kalau seandainya kita sholat 50 waktu, kira-kira bisa ngopi apa enggak? Enggak bisa. 5 menit sholat, 5 menit sholat. Udah malas-malasan. Yang 5 waktu aja kita masih melalaikan itu. Masih kita, ya kan? Kalau yang meninggalkan sudah otomatis mantar kasolah muta'ammidan faqad kafarat diharus. Siapa orang yang meninggalkan dengan sengaja maka telah dianggap cap kafir. Nauzubillah min. Banyakan kita yang melalaikan. Wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Ya, neraka bagi orang yang bentar lagi tanggung, lagi ngobrol, bentar lagi main game, bentar tanggung sampai habis itu waktu. Maka itu termasuk daripada orang yang sahur, orang yang melalaikan, menunda-nunda daripada waktu tersebut. Sampai dikatakan bahwasanya waruwa idza kana yaumul qiyamah umira bi taubatil musallina ila jannah. Diriwayatkan bahwasanya pada hari kiamat akan ada seseorang itu yang berdiri di dalam surga. Apa? Fata'awwalu zamrata kasyams. Jadi sekelompok orang ada yang seperti bagaikan matahari. Fatuqulul malaikah. Kemudian malaikat heran, siapa itu kok ada sekelompok orang seperti matahari? Malaikat mengatakan bahwasanya man antum, siapa engkau? Qalu, mereka menjawab nih, orang yang di jannah ini bagaikan cahayanya bagaikan matahari. Malaikat bertanya, siapa antum? Qalu nahnul muhafizuna ala sholah. Kami ini orang yang menjaga sholat yang 5 waktu. Qalu, kemudian malaikat berkata lagi, kaifa kanat muhafadzatukum, bagaimana engkau menjaganya? Bertanya kepada sekelompok tersebut. Qalu, kemudian orang-orang tersebut satu kelompok mengatakan bahwasanya kunna nasmaul adzan wa nahnu fil masjid. Kami mendengar azan dan sedangkan kami sudah berada di masjid. Kira-kira yang mana kita? Baru azan. Komat kalian.
Ini dia sudah mendengar adzan, langsung sudah ada di masjid. Ntar di akhirat bagaikan kasyamsi, bagaikan matahari. Itu golongan yang pertama. Sumatani jabratul ukhra, kemudian ada sekelompok orang lagi kal qamari, bagaikan bulan. Lailatul Badar, seperti bulan purnama yang kita lihat. Kalau bulan purnama sungguh indah. Ntar di surga ada sekelompok orang yang bagaikan bulan pertama, bulan purnama. Siapa mereka? Fadaqulul malaika, kemudian berkata daripada malaikat, man antum, siapa engkau? Qalu nahnul muhafiduna ala sholat, kami yang menjaga daripada sholat. Qalu kaifa kanat muhafadzatukum, bagaimana engkau menjaga sholat tersebut? Qalu, kemudian orang tersebut mengatakan, kunna natawaddau qoblal waqti summa nahdur ma'asima'il adhan, kami berwudu sebelum waktunya. Jadi sebelum waktu adzan dia sudah wudu. Summa nahdur ma'asma'il adzan, kemudian kami hadir di dalam masjid mendengarkan adzan. Jadi kalau ada orang yang dia berwudu dulu sebelum waktu sholat alias sebelum adzan, sudah berada di masjid kemudian dengar adzan, maka di akhirat di surga ada sekelompok bagaikan cahayanya bagaikan qamar Lailatul Badar, bagaikan cahaya bulan purnama. Sumatani jamratul ukhra, kemudian ada lagi satu kelompok kal kawakib, bagaikan bintang. Fataqulu malaika man antum, qalu nahnul muhafizuna ala shalat, qalu kaifa kanat muhafadzatukum, qalu kunna natawaddu badal adzan. Satu kelompok lagi bagaikan bintang adalah kami berwudu setelah adzan. Kira-kira kita masuk yang mana? Mau bulan atau matahari atau yang namanya bintang? Kayaknya nggak bulan nggak bintang dia. Kayaknya nggak ada dapat semua kali ya. Ya mudah-mudahan daripada yang namanya nih di bulan Rajab ini, ayo kita sama-sama yang namanya kita sholat yang 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan, dijaga pokoknya. Karena sholat adalah tiang-tiangnya agama. Kalau sholatnya rusak, maka seluruh amaliyah kita rusak. Sebagaimana dalam hadis marfu dikatakan, awwalu ma yuhasibu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalat. Pertama kali yang akan dihisab kelak di akhirat adalah sholat. Paman sholahat sholaha sairu amalu, wa in fasadat fasada sairu amalu. Apabila sholat kita baik, maka seluruh amaliyah kita baik. Apabila sholat kita rusak, maka seluruh daripada amaliyah kita rusak. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita baru bahas sampai sholat. Kita bahas satu persatu daripada zakat, kemudian haji dan sebagainya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi al-fakir. Ya, undur magola wala tandur mankola. Lihat apa yang diomongkan, jangan lihat orangnya pasti jelek. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.